Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa kembali dengan Ibu Ani Puji Lestari dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai pengertian dan ciri-ciri dari teks prosedur. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu agar kita dapat menelaah struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Teks prosedur memiliki beberapa struktur atau bagian dari teks. Untuk struktur yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam sebuah teks. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya sesuai keinginan pembaca maupun pendengarnya. Struktur teks prosedur yang kedua yaitu alat dan bahan. Tidak semua teks prosedur memiliki struktur alat dan bahan. Hanya teks prosedur cara membuat sesuatu yang memiliki struktur bagian alat dan bahan. Bagian alat dan bahan berupa perincian alat-alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam teks prosedur. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan atau membuat sesuatu. Langkah-langkah bisa berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang akan ditentukan. Struktur yang keempat adalah bagian penutup. Bagian penutup berisi penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur memiliki 4 struktur. Yang pertama, tujuan, yang kedua, alat dan bahan, yang ketiga, langkah-langkah, dan yang keempat, penutup. Tetapi tidak semua teks prosedur memiliki rincian alat dan bahan. Hanya teks prosedur membuat sesuatu yang memiliki bagian alat dan bahan. Agar kalian semakin paham, perhatikan contoh teks prosedur berikut ini. Struktur teks prosedur cara membuat kerajinan tangan dari sedotan berbentuk bunga. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga yaitu langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu penutup. Itulah contoh struktur dari teks prosedur. Semoga dari contoh tersebut kalian semakin paham ya. Perhatikan contoh teks prosedur cara melakukan gerakan sit up. Teks tersebut hanya memiliki 3 struktur teks. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua berupa langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu penutup. Teks prosedur tersebut tidak memiliki bagian alat dan bahan karena teks tersebut merupakan teks cara melakukan sesuatu. Semoga kalian bisa membedakan ya antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Untuk kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kalimat pelesapan.
Pelesapan adalah menghilangkan bagian tertentu yang sudah disebutkan dalam kalimat sebelumnya. Agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan contoh dari kalimat pelesapan. Perhatikan kalimat berikut ini. Setelah dicuci bersih, olesi jagung dengan mentega dan kecap manis pedas. Setelah itu, bakar jagung di atas api. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang belum mengalami pelesapan karena pada kalimat tersebut masih terdapat kata yang sama. Kemudian kalimat tersebut kita lesapkan agar menjadi kalimat yang lebih efektif. Kita lesapkan dengan menghilangkan kata jagung. Kata jagung dihilangkan atau dilesapkan karena telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Sehingga kalimat yang sudah dilesapkan menjadi setelah dicuci bersih, olesi jagung dengan mentega dan kecap manis pedas. Setelah itu, bakar di atas api. Setelah kalimat tersebut kita lesapkan, maka kalimat tersebut menjadi lebih efektif. Kaidah bahasa yang kedua adalah kalimat ajakan dan kalimat perintah. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ajakan adalah kalimat yang bersifat mengajak atau mengharapkan sesuatu dari orang lain. Sementara kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain untuk melakukan suatu hal. Kalimat ajakan dan kalimat perintah sama-sama diakhiri dengan tanda seru. Keduanya sering kita temukan pada teks prosedur. Kalimat ajakan seringkali mengandung kata mari, marilah, ayo, ayolah, dan sejenisnya. Sementara kalimat larangan berisi kata jangan atau diakhiri dengan partikel lah. Misalnya, ambillah, aturlah, masukkanlah, janganlah, dan yang lainnya. Kalimat perintah dapat berpola inversi. Kalimat berpola inversi yaitu kalimat yang diawali dengan predikat lalu diikuti oleh subjek. Contoh dari kalimat inversi yaitu peganglah pinggiran kursi. Peganglah merupakan predikat, pinggiran kursi merupakan subjek. Contoh yang lainnya misalnya, ambillah 2 buku pelajaran. Ambillah merupakan predikat dan buku pelajaran merupakan subjek. Itulah pengertian dan contoh dari kalimat inversi. Kaidah bahasa yang keempat adalah kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti kata kerja atau verba dan kata sifat atau adjektiva. Kata keterangan yang sering digunakan pada teks prosedur adalah kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Agar kalian semakin paham, marilah kita bahas satu persatu. Keterangan cara digunakan untuk memperjelas cara kerja suatu langkah kegiatan. Contohnya seperti dengan cara, atau secara. Berikut contoh kalimat yang menggunakan keterangan cara. Cuci sayuran hingga bersih. Kalimat tersebut memiliki pola cuci merupakan predikat, sayuran merupakan subjek, hingga bersih merupakan keterangan cara. Keterangan alat merupakan kata keterangan untuk menjelaskan alat dalam suatu kegiatan. Biasanya kata keterangan alat ditandai dengan kata dengan atau menggunakan. Berikut contoh kalimat menggunakan keterangan alat. Kupas kentang menggunakan pisau. Kupas merupakan predikat, kentang subjek, menggunakan pisau merupakan keterangan alat.
Yang ketiga adalah keterangan tujuan. Keterangan tujuan adalah keterangan yang digunakan untuk menjelaskan tujuan sebuah kegiatan. Biasanya, keterangan tujuan ditandai dengan kata agar, supaya, dan untuk. Berikut contoh dari kata keterangan tujuan. Lakukanlah peregangan supaya tubuh tidak kaku. Lakukanlah merupakan predikat, peregangan merupakan subjek, supaya tubuh tidak kaku merupakan keterangan tujuan. Itulah penjelasan kaidah bahasa dari teks prosedur. Semoga dari penjelasan tersebut kalian semakin paham ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Semoga dengan penjelasan yang Ibu jelaskan, kalian akan semakin paham ya. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya.